Cek, tes, bismillah, assalamualaikum. First ya, Karinaps. Enggak dong, banyak masih pesaingnya. Cek, suara saya kedengeran teman-teman, boleh konfirmasi dulu ya kalau udah kedengeran. Kayak kok posisinya kurang enak nih. Oke, segini kali ya. Nanti ini nih. Cek, bismillah, tes tes. Suara saya kedengeran teman-teman. Kalau kedengeran boleh langsung komen ya. Dari mana aja nih, hujan nggak? Di Semarang tadi sempat gerimis habis asar gitu. Teman-teman dari mana saja? Mana jodohku? Siap langsung. Ya kali aja di sini ya. Kita coba cari bareng-bareng. Udah kedengeran. Alhamdulillah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Padang hadir, Pontianak hadir, Masya Allah. Dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada, hujan Bandung. Iya kayaknya kalau setiap sore hujan ya. Kemarin saya bulan lalu di Bandung aja sering hujan kalau sore sama malam. Teman-teman, sore ini tentunya akan seru insya Allah karena kita akan ngobrol dengan salah satu user yang menikah belum lama ini. Masya Allah. Kira-kira kayak apa ya perjalanan mereka gitu? Kok bisa gitu memutuskan untuk menggunakan aplikasi gitu? Aplikasi, kemudian juga akhirnya bagaimana nggak tahu prosesnya, tahu-tahu jadi gitu. Kalau kita ngomongnya enak ya tahu-tahu gitu. Kalau ya jalanin biasanya berat. Nah kita sambil nunggu nih, boleh teman-teman kalau mau ada pertanyaan langsung. Kalaupun ada yang pengen langsung tanya, boleh tuh di question box, silahkan ditulis. Kalau buat yang belum pengen nanya, nanti di question box itu boleh tuh di like, biar nanti pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak di like akan merangsek ke atas gitu ya. Nah nanti kita akan bacain pertanyaan yang paling banyak diminta untuk dijawab dari teman-teman semua. Jakarta panas, Masya Allah. Ternyata kita berbeda. Purwakarta hadir. Itu maksudnya Kak Disto ya. Kak Disto dari mana ya ini ya? Nanti kita kenalan nih. Nah untuk Kak Disto dan istri kalau sudah hadir boleh request. Nanti langsung kita ACC, kita bisa langsung ngobrol. Ada gak nih ya kenal sama Kak Disto? Boleh nih, pasti udah ngepoin juga. Ada yang mungkin udah ngepoin di Instagramnya Kak Disto sama istrinya. Kira-kira apa nih pendapat kalian? Apa sih yang paling bikin penasaran? Oh, dari aplikasi apa tuh? Pernah trauma pakai Tinder soalnya. Wah, ini baru ikut join di Taruh Online nih kayaknya nih. Pakai aplikasi Taruh Online Indonesia ya. Jadi dulu kita memang pas ngenalin Taruh Online Indonesia ini juga agak susah gitu. Kita agak bingung karena memang nggak ada suatu bentuk aplikasi yang sejenis gitu. Yang memang goalsnya itu menikah dan prosesnya syar'i gitu. Nah kita dulu paling gampang tuh ngobrol sama orang itu, ini kayak Tinder gitu. Wah ini nyebut produk gak apa-apa kali ya. Ini kayak Tinder gitu, tapi bedanya tujuannya adalah untuk menikah, kemudian juga prosesnya nggak ada chat langsung atau ketemuan tanpa adanya perantara gitu. Nah, alhamdulillah lama-kelamaan kita mulai bisa memperkenalkan Toi ya sebagai Toi itu sendiri. Kalau dulu agak susah untuk menggambarkannya gitu, karena orang-orang belum aware waktu saat itu. Dan alhamdulillah sekarang berkat teman-teman semua yang ada di sini ya, yang pakai Ta'aruf Online, yang ngomongin Ta'aruf Online, yang merekomendasikan Ta'aruf Online ke rekan-rekannya gitu. Nah, itu akan membuat Ta'aruf Online Indonesia ini lebih mudah dikenali di masyarakat, lebih mudah diterima gitu kan. Kita nggak ada apa-apanya lah kalau nggak ada bantuan dari teman-teman semua yang ikut mensiarkan kabar baik ini. Nah salah satunya adalah di hari ini kita akan coba ngobrol ya, kita tadarus minima insya Allah
untuk denger nih bagaimana sih experience menggunakan ta'aruf online di Indonesia, apalagi sampai nikah gitu ya. Kita memang pernah ngobrol tuh sama yang alumni ta'aruf online Indonesia yang sudah pernah menikah, yang sudah nikah lewat ta'aruf online Indonesia juga udah banyak. Teman-teman boleh scroll lagi ke bawah ataupun lihat di playlistnya di Instagram itu ada. Kita juga ngobrol sama yang make tapi belum nikah kayak saya ya. Nah, jadi memang macam-macam gitu biar nanti bisa dapat gambaran cerita yang menarik gitu. Nah, kadang yang jangan sampai salah itu adalah bahwa kalau daftar ta'aruf online Indonesia pasti nanti diterima gitu, diterima pasti nanti nikah gitu. Ya memang harapannya seperti itu, ekspektasinya seperti itu. Jadi kami garis bawahi bahwa adapun kewenangan kami itu adalah hanya memastikan bahwa teman-teman semua mendaftar secara administratif itu lolos sesuai syarat gitu. Kemudian kalau sudah lolos sesuai syarat, dimasukin ke dalam aplikasi kita. Nah, proses selanjutnya tentunya sangat bergantung dari ikhtiar teman-teman semua dalam melakukan upgrade CV-nya ataupun menulis CV dengan sebaik mungkin biar orang akhirnya tertarik untuk mengajukan ta'aruf. Begitu juga dari calon lawan ta'aruf kita, di mana mereka yang memang berproses kepada kita tentunya mengambil andil yang cukup besar ya, karena memang proses ta'aruf ini nggak bisa berlangsung, nggak bisa berjalan, nggak bisa lanjut kalau memang salah satu pihak memutuskan untuk tidak lanjut. Nah, maka diterima dalam konteks menikah ataupun nantinya harus nador dan lain-lain itu di luar kendali dari ta'aruf online di Indonesia gitu. Karena memang itu jadi hak prerogatif dari setiap user yang ada di dalamnya. Kalau misalnya ta'aruf online Indonesia bisa mengatur itu semua, memastikan bahwa teman-teman bisa nikah, ya yang di dalam ini yang nikah duluan mungkin. Ini ada pertanyaan nih, saya waktu ngisi biodata agak bingung mau nulis gimana. Kebetulan juga nggak punya foto yang diminta di aplikasi. Nah, nggak apa-apa, berarti sekarang nih siapin dulu foto terbaiknya ya. Karena sebenarnya itu sangat disayangkan ya kalau teman-teman semua pakai foto yang seadanya. Karena di situ juga orang akan ngelihat bahwa kita itu serius atau enggak sih buat nikah. Ibaratnya kalau kita kerja pun ya, kita sampai bela-belain datang ke studio, pas foto dengan kemeja yang rapi, jas yang rapi gitu kan. Bahkan saking niatnya tadi nggak pengen kalau misalnya backgroundnya ini editan jadi warnanya kelihatan gitu. Sampai ke studio foto itu buat kerja, ini buat nikah teman-teman. Buat nikah ya, ya memang buat nikah ini harapannya sekali seumur hidup gitu. Ini adalah hal yang besar gitu, maka serius gitu karena memang banyak nih teman-teman ini yang ngelihat cuma dari detail kecil aja udah langsung bisa memutuskan gitu. Kalau misalnya CV-nya bagus, begitu dibuka fotonya nggak niat, bisa langsung di cut ya, karena memang kelihatan nggak serius gitu. Tentunya nggak melulu harus di studio, nggak, tapi yang penting bisa memberikan gambaran yang jelas gitu. Kalau disuruh foto muka ya muka jangan ditutup. Kalau yang ikhwan ya jangan ditutup masker lah, ditutup HP lah jangan gitu. Kalaupun pakai kacamata ya jangan yang hitam, copot dulu fotonya. Begitu pula postur tubuh, lebih gampang lagi kalau misalnya kita dalam berfoto postur tubuh tadi bisa memperlihatkan perbandingan tinggi kita itu seberapa, walaupun tinggi di CV itu udah ada ya. Maksudnya ada objek sesuatu yang mungkin di sebelah kita atau ada apa gitu ya, sehingga orang itu bisa lihat oh kira-kiranya segini ya posturnya gitu. Nah itu juga jadi masukan tuh. Nah kalau susah nulis CV-nya, ini kalau susah nulis CV-nya memang lebih susah bikin CV ta'aruf memang. Bener, karena nanti ada lebih lengkap gitu kalau CV ta'aruf. Jadi apa namanya, teman-teman semua harus belajar lagi. Kalau gampangnya ya mungkin coba isi yang sesuai standar dulu. Habis itu nanti teman-teman boleh belajar nih dari teman-teman yang lain yang sudah ada di dalam aplikasi. Bisa lihat bagaimana mereka merepresentasikan dirinya, kemudian bisa diterapkan di CV-nya sendiri. Yang paling bagus itu memang lebih ke jujur aja sih, diri kita sendiri apa adanya gitu, tapi juga jangan serampangan, ibaratnya apa adanya itu kita sampai gak gambarin siapa kita, itu jangan gitu.
Karena nanti kalaupun terlalu dibuat bagus, lebih bagus dari sebenarnya itu kita yang berat sendiri. Ini Kak Desto apakah sudah join ya? Kita cari. Mungkin dari teman-teman dari tim Ta'aruf Online Indonesia boleh dikontak. Ini belum ada. Oh, udah ada. Oke, kita coba invite dulu. Nah, cek. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Suaranya Desto. kedengeran ya, Mas? Kedengeran, kedengeran. Oh, Wah, kedengeran. tak kira belum dateng tadi. Udah nungguin ya, Mas. Oh, maaf loh udah nungguin. Sehat Kak Desto. Alhamdulillah sehat, Kang Masya Zikri. Allah, Alhamdulillah. Sore ini kita bakal ngobrol nih ya. Ini udah ada Kak Desto dan istrinya. Boleh nih perkenalan singkat dulu mungkin ya. Ringan aja mungkin nama sama dari daerahnya, di mana tempat tinggalnya, terus sekarang di mana gitu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Baik, terima kasih Kang Zikri pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur banget bisa diundang oleh pihak TOY, Ta'aruf Online Indonesia. Ya, kita senang banget sih, yang mudah-mudahan dengan ngobrolnya kita bisa membawa manfaat bagi teman-teman semua yang nonton pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desto Pradika Putra, kemudian ini istri saya sekarang namanya Ayu Amalia. Kebetulan saya sendiri domisilinya di Tangerang Selatan dan istri di Tangerang, daerah Cikupa. Saya di Pamulang, istri di Cikupa. Jadi nggak begitu jauh lah, lumayan masih bisa ditempuh jarak. Gitu sih. Itu aja dulu mungkin perkenalan dari kami, Kang Zikri. Oke, baik. Kang Desto. Ini menarik nih. Kang Desto dan Teh Ani. Iya tadi ya. Ayu. Ayu, kok Ani? Ani dari mana? Maaf, maaf. Ani Roma dong. Baik, sebelumnya selamat atas pernikahannya. Kita juga dari tim seneng banget Terima ya. kasih. Akhirnya pecah telur nih Kak Desto nih. Nah, boleh nih untuk kenapa sih gitu kalau kita lihat ya banyak orang-orang yang merendahkan gitu teman-teman yang memutuskan akhirnya menggunakan aplikasi. Ada yang bilang, wah lu nggak laku ya di dunia nyata ya gitu. Segitunya kah susahnya gitu sampai lu harus pakai aplikasi gitu. Nah ini Kak Desto sendiri sama istri ini gimana sih kok akhirnya memutuskan pakai aplikasi gitu? Kenapa gitu? Iya, dari aku sendiri. Iya, kalau dari aku sendiri, Kang, dulunya kan saya sempat belajar tentang ta'aruf gitu, dengan ada namanya Kang Sani dari Terang Ta'aruf atau Terang Jakarta itu. Saya waktu itu ikut kelasnya dia tentang private ta'aruf gitu. Nah, bonusnya itu ketika ikut kelasnya dia itu dapat badge-nya TOI, aplikasinya Ta'aruf Online Indonesia. Jadi saya waktu itu ikut private-nya, kemudian setelah private itu dijelasin tentang ta'aruf itu apa, sampai proses proses najor, kemudian proses khitbah, nanti sampai ke pernikahan. Nah, setelah selesai proses belajarnya, saya dapat badge apa kode itu yang dimasukin ke aplikasi TOI itu loh. Nah, kalau aku waktu itu gitu. Kalau istri gimana saya? Baik, kalau dari saya pribadi, karena memang saya punya, eh, saya pinginnya, oh saya mau nikahnya lewat jalur ta'aruf nih, saya nggak pingin punya pacar gitu. Sedangkan kan saat itu memang kajian-kajian masih agak terbatas ya, karena masih pandemi gitu. Kemudian akhirnya saya coba untuk ikut ta'aruf online Indonesia. Seperti itu sih, Kak Zaki. Baik, Alhamdulillah. Berarti kalau mulainya malah menyesuaikan dengan keadaan ya, memang nggak langsung kayak ke trigger, pakai aplikasi, nggak. Tapi kayak ada peluang gitu ya. Yang satu ada Iya peluang nih kan karena, tadinya kita juga nggak tahu sih, Kang Zaki. ah, Aku terutama kan nggak tahu tentang aplikasi Ta'aruf Online Indonesia kan. ah, Nggak tahu ternyata ada aplikasi yang eh,
buat taruh gitu. Tahunya karena waktu itu habis private itu baru tahu. So, kalau ini dari tetehnya kan COVID tuh, terus nyari aja gitu, nyari aplikasi ta'aruf gitu. Kebetulan saya punya temen yang memang Hmm. menikah jalur ta'aruf juga, dan Oh, ta'aruf online, tapi via platform lain. Nah, kemudian saya oh, cari-cari, oh kayaknya Theo ini sangat syar'i ya, gitu, Hmm. didampingi ustadz, terus tanpa ada chat langsung dengan calon yang sedang ta'aruf dengan kita, gitu Kak Zaki. Oke, ini menarik nih ya. Apa namanya? eh Kadis tuh di masyarakat kita memahami bahwa katanya kan laki-laki itu bebas milih ya gitu ya. Ini Kadis tuh dengan look setampan ini gitu kan, gampang lah buat dapat perempuan di luar sana gitu. Kalau misalnya mau bandel dalam tanda petik gitu. Ini kan kenapa kau malah milih masuk ke aplikasi dan malah di aplikasi itu kan kita nggak bisa ngejual muka dalam tanda petik karena di blur itu. Kenapa kak? Iya, karena kita balik lagi sih Mas Zikri. Jadi kita awalnya niatnya kan emang pengen membangun keluarga yang baik ya. Nah, untuk membangun keluarga yang baik harus kita mulai dengan yang baik. Makanya saya milih untuk taruh gitu. Karena kan proses taruh itu kan proses yang memang dianjurkan kan ya. Kita tidak lewati proses pacaran. Jadi kita mulai dengan proses yang baik. Yang mudah-mudahan ke depannya insya Allah kita menjadi keluarga yang baik-baik aja gitu. Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Oke, berarti memang udah itu ya goalsnya udah jelas banget tuh bahwa apa namanya bakal menikah gitu. Nah, kalau untuk Kak Ayu nih, banyak nih perempuan yang memang apa namanya ngerasa takut gitu, kenal sama orang yang asing gitu kan. Ini juga kan nggak ada hubungan sebelumnya ya atau alumni atau apa enggak ya, bener-bener baru ketemu di aplikasi ya. Ya betul ya. Nah ini itu nggak ada kekhawatiran Kak bahwa Kak Desto ini orang yang baru dikenal gitu, kemudian malah memilih ta'aruf, katanya ta'aruf itu beli kucing dalam karung. Kalau yang dirasain sendiri gimana sih? Bener nggak sih begitu gitu, bahwa kita beli kucing dalam karung gitu? Beli kucing dalam karung enggak ya, Kak Zaki tentunya. Karena kan emang di TOI ada, kita filter dulu kan CV-nya sesuai dengan kriteria kita atau enggak gitu. Kemudian pas lanjut ke tahap tanya jawab ya via admin lewat WhatsApp. Nah, itu kan banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan ya Kak Zaki ya. Banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan. Terus di situ justru di situ kesempatan untuk kita gali nih calon pasangannya itu seperti apa sih gitu. Nah, kemudian setelah tanya-tanya, kasih beberapa pertanyaan gitu ya ke Mas Desto, ya pertanyaannya sesuai dengan kriteria gitu Kak. Dan akhirnya, oh sepertinya oke nih untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Saat itu kan kita belum nazar ya, masih baru via WhatsApp, tanya jawab dengan admin gitu Kak. Oke, menarik ya. Berarti memang langsung pertanyaannya memang pertanyaan-pertanyaan yang memang kita butuhkan untuk kita gali dan itu malah terakomodir dengan tanya jawab tadi kita bisa dapat info yang memang lengkap gitu ya, yang bisa kita dapat untuk mengenali pasangan. Nah, kemudian kalau dari Kak Desto sendiri sama Kak Ayu ini gabung di Ta'aruf Online sejak kapan tuh tepatnya? Masih ingat gak kira-kira? Udah lama atau belum nih? Kalau saya pribadi sebenarnya kayaknya udah lama banget, ya, udah 2021 kalau nggak salah. 2021, tapi baru proses mulai itu di awal 2022. Jadi udah sebenarnya udah prosesnya udah panjang ya, udah dengan yang lain. Mungkin kalau yang saya ingat sih, yang saya ingat mungkin udah proses 8 kali atau 9 kali dengan Kak Ayu ini. Cuman yang proses sampai najor baru pertama kali dengan Kak Ayu. Dengan istri saya ini Ayu. Proses najor pertama kali sampai akhirnya menikah dengan Ayu ini. Kalau aku, kalau aku, kalau nggak salah ya baru install download aplikasi TOI ini di akhir tahun 2021, kalau nggak salah November atau Desember. Kemudian saat itu masih jadi akun pasif, belum bisa ajukan gitu ya, belum bisa ajukan atau nerima. Jadi saya lihat dulu nih Kak, isinya tuh seperti apa sih orang-orangnya gitu. Terus eh, kayaknya tuh baru mulai aktif di bulan Maret 2022. Masih baru sih Kak.
Oke, baik ya. Berarti malah dari tahun kemarin downloadnya ya. Ini biasanya Ikhwan ini kan banyak ya dapat pengajuan ya, karena memang perbandingannya juga lumayan ya antara Akhwat dan Ikhwan ya. Kak Desto sendiri tadi udah ke-9 ini sama Kak Ayu ya, akhirnya malah nador pertama kali gitu. Lah kalau yang sebelumnya itu eh kenapa nggak sampai nador Kak gitu? Mesti 9 kali baru mau nih mantep gitu loh. Ada apa sih dengan CV-nya Kak Ayu atau ada apa dengan konten obrolan dengan Kak Ayu sendiri gitu yang bisa meyakinkan akhirnya oh, oke lah kita ketemu gitu. Iya, mungkin sebelumnya eh, untuk yang 8 kali kan ada yang cuma baru baru status nerima terus bisa langsung batal. Kemudian ada juga yang sudah proses sampai admin sampai udah chat, mungkin ada sesuatu yang kurang sesuai lah, kurang sesuai kriteria, akhirnya ada yang dari pihak perempuannya yang membatalkan, kemudian ada juga dari pihak saya juga yang membatalkan. Nah, kemudian dari pas ketemu Ayu ini kayak dipermudah aja gitu. Jadi setiap kayak saya kasih pertanyaan, oh kemudian dia jawab, kemudian dia ngasih pertanyaan, saya jawab. Kemudian ketika sudah mulai serius, saya langsung to the point kalau mengajarkan najur gimana. Itu prosesnya cepet banget sih. Kita jadi chat itu waktu via admin itu hanya dari 27 Mei sampai 2 Juni, kurang lebih semingguan. 27 Mei, 2 Juni. Terus ngajuin najor, tanggal 5 Juni langsung ketemu di Tangerang, di Masjid Al Ikhwan, Citra Raya. Jadi prosesnya cepet banget, kurang lebih mungkin kita hanya proses sebulan lah. Nah, dari najor pertama itu 5 Juni, kemudian 18 Juni najur kedua. Najur keduanya waktu itu, najur pertama saya waktu itu didamping Ustadz Yuda dari pihak Toy. Jadi saya hanya berdua, kemudian Ayu didampingi kakaknya, kakak ipar sama kakak kandungnya. Nah, kemudian najur kedua tanggal 18 Juni, untuk yang kelanjutan yang keduanya saya waktu itu langsung sama mama saya. Saya jadi berdua langsung bawa mama saya, kemudian bertemu dengan Ayu dan kakak kandungnya. Waktu itu ketemunya di mana? Di abnormal ya, Sen? Di abnormal Citraya. Nah, karena udah ngobrol panjang lebar, kemudian saya juga tanya mama gimana, kalau emang ini lanjut, lanjut, kalau enggak ya enggak, kata mama ya udah nggak apa-apa lanjut aja. Ya udah, untuk najur ketiga saya langsung bawa bapak dan ibu saya, papa dan mama saya langsung ke rumah Ayu istri saya. Tanggal berapa itu saya? Tanggal 25. ya 25 Juni. Jadi kurang lebih sebulan sih prosesnya. Ya 25 Juni baru lamarannya agak lama, mungkin kan karena saya sempat pulang kampung juga, jadi prosesnya panjang lah untuk pas lamarannya karena mempersiapkan segala hal. Kalau proses sampai najur ketiga tuh kita cuma butuh waktu kurang lebih sebulan. Sebulan aja. Baik, alhamdulillah. Tergolong cepat ya untuk prosesnya, Masya Allah. Memang sampai 1 tahun kan di aplikasinya, tapi begitu dapet ini ada yang cocok, langsung kayak bisa cepet gitu ya. Nah ini teman-teman Iya, bawa, kayak dipermudah aja gitu sama Allah kayaknya, kalau kita netnya udah baik, Mm-mm, udah sama-sama klik gitu ya. mm-mm. Cepat aja prosesnya kayak Ya ya, ya, alhamdulillahnya dipermudah lah. Masya Allah. Walaupun emang sebelumnya prosesnya panjang banget. Sebelum ketemu itu wah panjang. Ah, Sebelum ketemu dengan Ayu kan prosesnya panjang dengan lain lah. oke. Alhamdulillah banget dipermudah. Nah, memang ini yang jadi cerita unik teman-teman. Saya itu sering kalau pas ngisi memperkenalkan Toi ini sharing nih Kak. Saya itu sering ditanya kayak apa namanya, seolah ini ta'aruf itu suatu proses pengenal orang asing dengan waktu yang sangat singkat gitu. Jadi kayak dipaksa harus cepet gitu. Nah, di situ saya sering jawab bahwa ini bukan perkara waktunya, tapi kualitas perkenalannya gitu. Kalau memang perkenalannya itu berkualitas dalam arti pertanyaannya juga sesuai, kemudian udah mengakomodir ya, kenapa tidak kalau cepat gitu kan. Nah ini salah satunya nih teman-teman, bahwa cepat lambat itu memang tergantung ya. Kalau misalnya memang cocok tadi, kemudian memang sesuai dengan apa yang kita cari. Nah ini Kak Desto ini termasuk orang yang clear berarti untuk masalah kriteria, dan dia kenal dirinya dia. Makanya tadi ada 9 orang pun dia nggak bingung gitu, bahwa yang ini harus di off, yang ini harus ditolak, yang ini lanjut, yang ini tolak. Nah itu cepet gitu karena memang udah tahu. Nah kalau teman-teman memang pilihannya banyak, nah ini buat ikon-ikon ya yang banyak tapi nggak memutuskan nih Kak Desto nih. Nah segera gitu kenali butuhnya apa itu. Kalau Kak Ayu saya tertarik nih, Nador sampai final Nador keluarga di Nador ketiga ya.
Itu kenapa yang dua memutuskan untuk di luar rumah? Nah, ini unik nih. Kenapa nih? Nah, Baik, Kak. Sebetulnya kenapa saya pilih di luar rumah dan saat nazar pertama dan kedua saya nggak ngajak orang tua. Karena kan tipikal orang tua itu kepikiran ya Kak, kepikiran. Nanti kalau udah ajak orang tua ternyata dia nolak gitu kan, gagal. Nanti orang tua saya kepikiran, saya pikirnya gitu Kak. Akhirnya saya putuskan sama kakak waktu itu, kakak kandung dan kakak ipar gitu ketemu di masjid. Saya nggak mau dulu nih, kalau orang ini belum serius saya nggak mau ngajak ke rumah. Saya nggak mau ngajak ketemu orang tua dulu. Gitu. Akhirnya pas najor pertama ketemu di masjid, ditemenin kakak sama kakak ipar. Di situ juga kakak saya banyak nanya-nanya nih ke Mas Desto. Banyak nanya-nanya, kemudian habis itu nazar kedua saya juga ditemenin kakak ya, karena saya belum mau ngajak orang tua saat itu. Langsung ketemu Mas Desto dan ibunya gitu. Dari situ kita banyak ngobrol sih Kak tentang ibunya Mas Desto yang cerita tentang Mas Desto anaknya seperti ini loh gitu. Kakak saya pun sama, Ayu tuh anaknya gini loh gitu. Gitu kan Zaki. nah, Insya Allah. Itu satu poin lagi yang menarik dari ta'aruf adalah yang ta'aruf itu bukan cowok cewek aja, tapi keluarganya ya. Itu memang terjadi dan kita akhirnya kayak secara otomatis itu semua keluarga terlibat karena semua keluarga ini akan membantu memastikan ya, yang satu memastikan bahwa anggota keluarganya diterima oleh pihak lawan ta'arufnya, juga memastikan bahwa calon yang akan menjadi keluarganya juga ini memang cocok nih bisa masuk ke keluarga kita gitu. Nah, ini yang jadi menarik gitu sehingga hampir minim lah ya kayak misalnya nanti terhalang restu lah terhalang restu karena nggak cocok nggak bisa karena memang dalam prosesnya tadi udah langsung bareng gitu. Nah kalau Ya, sekali misal tambahan sedikit, Kang boleh Zaki. silahkan. Tambahan sedikit. Jadi, enaknya kalau kita proses taruh itu, kalau misalkan kita nggak cocok, langsung nolak, kita nggak perlu baper. Karena kan emang kita nggak ngapa-ngapain, gitu. Jadi, jadi santai aja kalau misalkan kita nggak cocok nih, mau nolak, jangan ada rasa nggak enakan ya. Sebenarnya nggak masalah kalau taruh kita nggak ngapa-ngapain. Jadi kita emang proses, kalau emang nggak cocok ya udah, gitu. Jadi nggak ada saling baper. Enaknya ditaruh tuh seperti itu sih. Terus juga kita udah bahasnya udah bukan bahas-bahasa apa ya, udah bukan bahas-bahas yang aneh-aneh lah, kita udah emang udah visi ke depan lah, misalkan mau keluarga yang seperti apa nih, kita membangunnya, mau gaya hidup seperti apa yang kita lakukan nanti ketika menjadi suami istri, kayak gitu sih. Intinya ya buat teman-teman kalau untuk proses taruh sih, kalau ditolak itu ya biasa aja gitu, biasa udah kayak kayak kita ngelamar ke pekerja ke perusahaan ditolak, ya udah kita ngelamar lagi gitu, nggak usah ada kata baper gitu lah. Ini yang ngomong Kak Desto bukan saya ya. Tapi kita sepakat bahwa yang ngomong juga yang ngelakuin soalnya. Jadi valid nih karena beliau udah 9 kali lebih nih gitu. Kalau Kayu belum tahu nih nanti boleh ditambahin mungkin ya kan. Nah, kalau misalnya tadi nggak baper, kemudian juga nggak enak aja gitu. Nah ini faktanya orang yang 9 itu pun mungkin bisa jadi nonton loh. Bisa jadi nonton. Ya tapi nggak apa-apa gitu. Nah itu enaknya itu. Nggak jadi sesuatu yang memalukan atau aib dan lain-lain. Karena memang betul tadi nggak ngapa-ngapain Masya Allah ya. Nah kalau orang tua nih Kak. Tadi kan belum ikut nih. 2 kali nazar belum ikut nih. Tahu-tahu ada yang datang ke rumah gitu. Prosesnya nggak ada 1 bulan itu. Udah gitu bawa keluarganya nih Kak Desto nih. Ini gimana ini ngomongnya ke orang tua? Oh, sebenarnya saat proses ta'aruf dari masih tanya jawab via admin, saya sudah curhat ke orang tua, Kak. Saya udah curhat nih tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tuh apa. Terus jawabannya Mas Deso tuh seperti apa. Saya udah curhat. Kemudian pas setelah nazar juga saya cerita ke orang tua. Oh, orangnya kayaknya gini deh, Ma, gitu. Eh, Intinya sih selama proses ta'aruf dari mulai tanya jawab via admin sampai nazar kedua saya cerita. Jadi orang tua tuh ngedengernya dari cerita dulu, belum ketemu langsung aja bedanya. Gitu, ketemu langsung ya pas nazar ketiga saat Mas Desto sama orang tuanya sudah datang ke rumah. Nah, lucu ya berarti ya. Kita buka aplikasinya terus ngeliatin fotonya ini nih wah, ini nih wah. Gitu-gitu ya. Kalau dari orang tua sendiri ini memang udah aware belum sih sama ta'aruf karena memang dari teman-teman kita nih ada yang kadang tanya juga nih Kak, tanya tentang
gimana ya saya ngomong ke orang tuanya, keluarga saya itu belum begitu tahu tentang hal seperti ini gitu. Kalau dari Kak Deso sama istri ini seperti itu juga atau gimana tuh keluarga? Ya, kalau saya sih udah langsung ngejelasin sih, Mak. Ini aku udah proses taruh. Jadi dari awal itu saya udah ngejelasin sih tentang saya mau taruh, Mah, gitu. Jadi mungkin Mama udah lebih ngerti sama Mama sama Papa sih. Terutama kan kebanyakan saya ininya ngomongnya ke Mama sih. Jadi Mama udah tahu kalau Mas Yusuf proses taruh. Oh ya udah lanjutkan aja. Kalau ini Kalau aku sama sih kurang lebih Kak. Jadi memang aku kasih pengertian ke mama gitu. Ma aku maunya lewat taruh loh gitu. Nggak kayaknya pinginnya seseorang yang baru dikenal gitu kan. Kalau taruh kan benar-benar baru Kak. Gitu. Dan mama juga ya support untuk ikut taruh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini tempat tinggalnya deket malah ketemunya di aplikasi ya. Nyangka gak sih gitu? Ternyata malah jodohnya deket rumah gitu awalnya. iya, nggak ada yang nyangka sih sebenarnya. Malah lucunya sebenarnya ini sih Mas, kan kita dari Kang Jaki, kita kan saya terutama Bapak Ibu kan dari suku Jawa ya. Nah, Ayu ini dari suku Sunda. Padahal dari dulu-dulu tuh Mama bilang katanya, Mas nanti kalau ini jangan sampai sama ini ya, sama orang Sunda ya, dia bilang gitu. Dari dulu ngomong gitu mulu. Jadi ngomongnya jangan sampai suku Sunda ya Mas ya, ini panjang lebar lah gitu. Nah pas saya ngomong mah ini ada saya lagi proses taruh. Ini saya bilang ini dari sukunya Sunda, dia bilang. Tapi nggak apa-apa, Mama lihat aja dulu. Saya bilang gitu. Makanya saya aja waktu ajar kedua itu lihat aja dulu gitu. Terus akhirnya ya ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ya unek-uneknya dikeluarin semua lah Mama. Misalkan tentang pikirannya Mama tentang wanita atau keluarga di suku Sunda gimana gitu. Terus dari pihak Ayu juga ngeluarin unek-uneknya oh, kalau pria Jawa gimana gitu. Oh terakhir akhirnya oh ya udah ternyata nggak seperti yang dibayangkan gitu loh. Jadi udah dari awal tuh dari dulu Mama biasanya gitu, jangan sama suku Sunda ya sayang gitu ya. Eh, ya pokoknya jangan sama Sunda ya udah bilang gitu. Istri saya malah orang Sunda, jadi mungkin tidak terbatas mengenai suku ya, apalagi kita udah lebih ke agama sih ya. Kita terutama saya ngeliat agamanya udah baik, kemudian kedua parasnya juga cantik, kemudian yang ketiga dari nasabnya atau keluarganya welcome baik. Itu sih dari kriteria saya tiga itu sih, dari yang disunahkan Nabi kan 4, yang terakhir tentang kekayaannya atau ininya kan. Nah saya lihatnya dari 3, dari agamanya, kemudian dari keparasnya, dan juga dari itu apa namanya nasabnya atau dari keluarganya gitu. Masya Allah, mamanya langsung terpikat ya melihat Kak Ayu mamanya. Apa yang ada gak yang lucu tuh dari konfirmasi Jawa Sunda itu yang kayak kita nih punya ekspektasi gini ternyata kenyataannya enggak gitu. Ada gak itu dari obrolan yang lucu gitu di situ? Kali aja teman-teman ada yang ngalamin nih, yang nonton gitu sama begitu. Kalau gitu kan mau bilang Sunda, kalau Sunda mas ini ntar ada abang disayang, abang ada uang disayang, kalau nggak ada ditendang gitu kan, ngomong gitu langsung tuh. Ada uang abang disayang, kalau nggak ada ditendang gitu. Ternyata enggak bu, kita nggak gitu. Terus ternyata dari pihak Ayu juga takut kan, kebetulan mama saya orang Banyuwangi ya. Mikirnya kan aneh-aneh gitu, wah orang Banyuwangi nih keras banget nih pasti gitu. Padahal ya enggak juga, mama juga orang yang biasa-biasa aja gitu. Mikirnya kan Banyuwangi tuh wah keras banget nih dari Jawa Timur gitu. Padahal ya ternyata enggak, pas ngobrol berdua, pas ngobrol berempat itu mama saya dengan Ayu dan kakaknya, ya akhirnya kita kelirin semua di situ sih. Ya serunya di situ pas kita, makanya saya langsung ajak mama saya. Karena kan dari awal mama tuh jangan sama suku Sunda ya sayang, oh yaudah mama ikut aja lah gitu saya. Biar mama tahu langsung ngobrol langsung dengan Ayu dan kakaknya gitu. Masya Allah. Memang di Nazor itu banyak kejutan. Memang taruh itu baru berasa taruh pas Nador memang sih. Baru pas Nador kemudian ketemu itu banyak yang tadinya ragu jadi mantep, ada yang mantep jadi ragu gitu. Jadi memang kayak final round gitu. Nah, kalau apa namanya tadi setelah Nador ketiga, kemudian kalau Nador ketiga itu memang kan udah mantep banget nih ya. Sebelum akhirnya lanjut ke sampai seserius ini kemudian menikah, apa sih titik kritisnya ketika akhirnya memutuskan, oh ini nih, ini nggak saya lepas nih, ini tak perjuangkan gitu.
Titik kritisnya nih, ketika apa gitu, ketika apa gitu. Iya, yang memutuskan tuh karena kan saya udah ngeliat prosesnya tuh gampang banget lah, cepet. Karena itu tadi dipermudah banget. Kayaknya emang saya waktu itu doanya gini sih, mungkin saya prosesnya lama, dapet jodohnya lama, tapi mudah-mudahan sekali klik tuh insya Allah permudah lah. Bener kejadian di saya ini. Jadi mungkin saya udah proses taruh dengan yang lain itu udah panjang lah, udah lama. Akhirnya dengan Ayu ini dipermudah gitu. Terutama saya doa sih waktu itu, doa minta banget dipermudah, mudah-mudahan ketika ketemu jodoh yang tepat di waktu yang tepat, bukan yang cepat ya, di waktu yang tepat, insya Allah Allah permudah lah. Makanya waktu saya sampai bawa orang tua ke tempat kediaman Ayu, keluarganya juga welcome, terus ya untuk apa lagi lah daripada lama-lama kita untuk jenjang yang serius lagi ke kitbah atau kelamaran. Jadi dari proses itu kita waktu itu ngobrol langsung ini tanggal kitbahnya kelamaran. Iya. Langsung waktu itu langsung pas saya berkunjung sama orang tua langsung ngobrol ini aja, kita mau ke depannya seperti apa, kalau mau memang serius ya udah langsung kita mau kitbah atau lamaran. Baik, kalau Kak Ayu nih, memang Ikhwan itu biasanya lebih simpel, memang lebih simpel. Dia diterima, oke lah kita lanjut gitu. Nah, kalau Akhwat nih, kalau Akhwat nih memang hati-hati banget karena memang wajar ya, Akhwat ini akan menjadi orang yang dipimpin gitu. Yang artinya nanti ibaratnya dia mau nggak mau ya itu suami saya dan saya harus taat gitu kan. Jadi kan ini memang jadi kritis banget ya buat milih nih. Apa sih yang bikin Kak Ayu ini akhirnya kayak oke lah, Kak Desto ini jadi imam saya gitu. Ya, baik Kak. Dari awal chat gitu, saya kan selalu cerita sama mama terutama. Saya cerita sama mama. Sebenarnya tuh saya ikutan ta'aruf tuh nggak yang harus ketemu jodoh cepet gitu sih Kak. Gitu. Terus kebetulan ta'aruf nih sama Mas Desto. Terus saya cerita ke mama. Saat itu saya cerita, lanjut nggak ya Ma gitu. Beneran nih ikut ta'aruf lanjut nih gitu. Kalau beneran jadi nikah loh gitu kan. Sedangkan saya saat itu belum belum yang pingin cepet-cepet nikah gitu loh Kak. Gitu. Nah kemudian dari mama sih justru yang saya banyak cerita ke mama. Jadi mama yang lebih banyak nguatin, ya udah kamu udah sesuai kriteria, nunggu apa lagi gitu. Terus ada beberapa poin yang sempat jadi pertimbangan gitu. Saya juga curhatnya ke mama waktu itu. Terus ya mama yang ngasih pengertian gitu. Terus ya sama ya Kak, sama proses taruh tuh istihorohnya nggak berhenti. Istihoroh terus, dan isi doanya itu cuma yang ya udah kalau memang dia jodoh saya, mudahkan segalanya. Kalau memang bukan, batalkan taruh ini gitu. Saya cuma berdoa seperti itu doang Kak. Dan alhamdulillah ternyata prosesnya malah ya udah lancar banget gitu. Dari nazor, terus nazor pertama, nazor kedua, ternyata lanjut ketiga gitu langsung bawa orang tua. Nah sebenarnya setelah nazor pertama, pas Mas Desto ngabarin mau nazor kedua ketemu sama ibunya, saya sempat nanya kan ke mama, mah beneran nih saya ketemu sama mamanya nih gitu. Kalau jadi beneran lanjut nih, aku bilang gitu. Terus kata mama, ya udah ketemu nggak apa-apa, jadi kan kenal, bisa lebih tahu gitu sih Kak. Waduh, kalau nggak lanjut ya takut, lanjut juga bingung ya. Memang apa namanya tadi jadi andalan banget ya doa dan istikharah tadi ya. Memang di awal mungkin kita rasional banget nih buat lihat CV-nya gitu. Tapi kalau udah sampai ke ujung tadi memang udah gak berbentuk ya. Mungkin kita bisa jadi sholat terus gak berdoa saking bingungnya mau doa apa gitu. Duduk aja udah. Ya Masya udah Allah. pasrah gitu sih Kak. Berdoanya kan gitu ya. Ah, Masya Kalau Allah. sudah memang jodohnya ya Allah mudahkan, tapi kalau memang bukan, Mm-mm. ya udah berarti bukan yang terbaik gitu. Oke, dalam masa tunggu itu kan pasti mungkin ada hal yang dipikirkan ulang, kemudian ada mungkin kekhawatiran akan satu dua hal yang akhirnya membuat ragu. Pernah nggak dalam proses sampai sebelum akad itu ada ragu, terus akhirnya gimana sih siasatnya biar tahu bahwa oh ini cuman ragu yang nggak beralasan nih gitu, menepisnya gitu. Pernah nggak? Atau mantep-mantep aja nih, gas aja nih,
Silakan. Iya, nah itu dia alhamdulillahnya pas proses dengan Ayu ini kalau permudah kemudian nggak ada keraguan gitu. Cuman memang benar sih kata orang kalau misalkan udah detik-detik menjelang hari H, detik-detik yang udah mau hari-hari sakral gitu, ada aja gangguannya ada memang. Jadi mungkin dulu yang pernah saya proses, toto ngabarin lagi. saya, Untuk saya enak jawabnya, saya sudah lamaran dengan saudari ini. Jadi kayak udah lalu-lalu udah nggak pernah proses, atau nongol. Bener, ternyata bener ada godaannya sih Kak sedikit, tapi alhamdulillahnya tidak ada keraguan sih waktu itu dengan Ayu. Karena emang doa saya sih dari awal ketika sudah dapat jodoh yang tepat di waktu yang tepat, ya Allah Allah mudahkanlah, kalau singkatlah nggak usah lama-lama gitu. Kalau dari saya ya Kak, jadi kan kami tuh baru chatan langsung saat pengurusan dokumen nikah gitu. Nah, setelah hitbah pun kita belum pernah chatan ya, Mas? Iya. Belum pernah chatan langsung gitu. Jadi lewat perantara, kadang orang tua atau di grup keluarga gitu, grup-grup yang memang sengaja kita buat. Nah, setelah hitbah menuju pernikahan gitu ya, saya cuma mikir, kok dia nggak pernah hubungi saya, nggak pernah nanya apa gitu. Saya mikir, ini dia beneran nggak ya? Sempat ada rasa ragu tuh Kak, beneran serius nggak sih gitu. Terus, apakah cuek sekali orangnya gitu. Terus saya cuma cerita sama orang tua, dan orang tua bilang, kamu kan nikah lewat ta'aruf, kalau kalian cetan namanya pacaran dong gitu. Akhirnya saya mikir, oh iya ya, kalau saya cetan saya pacaran. Ya sudah, akhirnya dari situ reda lagi tuh rasa ragunya. Gitu, Kak. Tapi ternyata setelah mengenal, alhamdulillah perhatian, tidak cuek. Baru keluar aslinya ya, sesuatu yang tadinya di blok ya, akhirnya bisa keluar karena memang udah diakatkan batasannya gitu. Ya menariknya itu kalau taruh malah justru menjaga itu dengan berjarak justru ya gitu ya. Masya Allah. Itu Saya mah tenang, sebenarnya saya kan tipe yang emang nggak suka kayak gitu-gitu ya. Jadi hmm. saya ya jadi menghubungi dia proses kakaknya atau lewat grup keluarga gitu kan, kita bikin grup waktu setelah khitbah ya. Oh, setelah najor kita bikin grup, jadi biasanya saya tanya jawabnya ke situ. Kalau saya sih senang aja, jadi nggak ada proses ini. Ternyata dianya yang ini, kok ini orang cuek banget ya gitu. Itu kan bener-bener apa namanya singkat banget gitu ya. Kemudian juga tadi bener-bener objektif banget pertanyaannya, ibaratnya sampai nggak ada basa-basi lah ya gitu. Itu pas akhirnya nikah terus ngobrol pertama kali gitu, ngobrol ini apa tuh awal-awal gitu. Ya beruntungnya kita pas habis nikah itu kan kita langsung emang udah program ini honeymoon gitu. Jadi kita seminggu honeymoon ke Bali itu, proses pacarannya di situ. Nikmatnya prosesnya pacaran jadi setelah nikah. Jadi saling mengenalnya, saling tambah sayangnya itu sebenarnya jujur ya, sampai akad pun kita tuh belum ada rasa sama sekali. Bener, sampai akad pun belum ada. Saya aja pas akad gitu sambil flashback, sambil bengong gitu kan, kok tau udah di akad aja, udah di acara aja, udah di resepsi aja, kayaknya nggak nyangka gitu kok cepet banget prosesnya. Belum sama sekali ada rasanya gitu, ada gimana ya, belum ada ahnya gitu loh. Nah, setelah kita nikah tuh baru mulai tumbuh rasa sayang satu persatu, step by step. Terus kita apalagi kita tambah jalan berdua honeymoon gitu. Tambah sayang saya ke istri, alhamdulillah banget. Iya, kenalnya langsung safar ya. Dan tadi apa namanya menarik. Tadi di situ di mention bahwa sebelumnya dan Kayu juga manggut-manggut tadi membenarkan gitu. Sebelumnya nggak ada rasa gitu. Ada tuh orang tanya, ya mana bisa nikah kalau nggak ada rasa? Sebagai orang yang sudah mempraktekkan, kenapa kok bisa nih? Versi kalian gimana? Kenapa kok bisa? Eh, ya, balik lagi ke doanya ya Kak. Kita kan berdoanya tuh ya udah kalau memang jodoh dimudahkan gitu. Terus niatnya ya nikah ibadah gitu. Jadi kan gimana ya, yang bingung. Iya, jadi niatnya kita kan emang ibadah. Apalagi kalau kata Rasul kan separuh punya ibadah kita itu di pernikahan kan. Jadi kayaknya kalau kita udah ibadah hariannya, amalannya udah keren banget tuh masih kurang kalau belum nikah gitu kan. Akhirnya ya kita memutuskan untuk nikah walaupun kita belum ada rasa,
Karena untuk menyempurnakan separuh agama kita dengan nikah itu kan, dengan nikah juga mendatangkan rezeki yang baru, karena dua orang dijadiin satu kan, rezeki dua jadi satu kan makin besar banget sih. Jadi mungkin alasannya ya kita niatnya karena nikah itu untuk menyempurnakan separuh ibadah kita, jadi ya mungkin walaupun nggak ada rasa tapi kita niatnya lillahi ta'ala, insya Allah sih ini yang terbaik sih. Saya bilang apalagi disunahkan kita kan memang tidak ada pacaran gitu-gitu kan dalam agama, lebih baik lewat ta'aruf. Dan memang benar lewat ta'aruf, walaupun kita tadinya nggak kenal satu sama lain, nggak ada saling klik, tapi ketika proses setelah ijab, setelah sah, kita proses pengenalan tuh, baru proses pengenalan. Jadi proses pacarannya itu baru setelah nikah. Oh ternyata nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi memang sayang dan cinta tadi justru menjadi suatu keharusan karena kita sudah mengambil akad gitu ya. Suatu keharusan yang memang kita harus hadirkan di tengah-tengah hubungan yang sudah halal ini gitu kan. Wajar juga sih ya karena memang nggak ada interaksi sebelumnya gitu. Ini kan berarti menjawab bahwa orang yang saling jatuh cinta, saling sayang itu sebenarnya lahirnya dari interaksi dan kebiasaan saja gitu ya. Seiring Iya, dengan sering ngasih perhatian, kemudian juga intensitas hubungannya lebih intim, lebih sering gitu ya. Bener sih, berarti malah fatal banget ya kalau misalnya sebelum akad itu sudah terikat gitu, ketika misal nggak jadi tuh sakitnya minta ampun pasti ya. Soalnya ini buat iya, nasehat kita bersama ya, buat lebih hati-hati lagi dalam menjaga hati. Teman-teman jangan senyum-senyum aja nih, yang nonton aja senyum-senyum aja sampai nggak tanya loh mereka loh. Seneng, seneng dengerin mungkin ya. Masya Allah. Kak, kalau pas dari pertanyaan tadi ada yang tanya nih, boleh nggak nih sepil pertanyaan-pertanyaan yang memang menjadi prioritas ataupun akhirnya menjadi tolak ukur keputusan untuk lanjut gitu, yang paling esensial nih, pertanyaan-pertanyaan yang memang boleh diceritakan saja, silakan. iya. Hmm. Oke, baik. Jadi kalau dari saya, pas pertanyaan via admin, hal pertama yang saya tanyain kalau nggak salah saya minta didetailkan dulu ibadah hariannya Mas Tifto seperti apa. Karena saat itu di CV-nya nggak detail kan ibadahnya seperti apa. Yang pertama itu. Terus yang kedua saya tanyakan hubungan Mas Desto dengan keluarga dan adik-adiknya seperti apa. Saya ingin tahu kalau misalkan lagi marah nih tipikalnya seperti apa gitu. Kemudian dari sini juga jadi saya jadi tahu Mas Desto ternyata dekat sekali dengan ibunya. Biasanya kan yang saya tahu ya Kak, kalau laki-laki sangat dekat dengan ibu, biasanya dia akan lebih menghargai wanita gitu Kak. Gitu. Terus uh, itu sih pertanyaan yang bikin aku yakin sama Mas Desto. Ya, terus ya, kalau dari saya juga sama sih, ada pertanyaan itu. Saya nanya itu bagaimana hubungan bagaimana hubungan saudari dengan keluarga terutama. Karena kan menurut saya itu keluarga emang fondasi awal ya, fondasi awal. Kalau kita dengan keluarga sudah baik-baik, sudah harmonis, insya Allah sih kedepannya lebih memudahkan. Makanya saya waktu itu tanya tentang keluarga juga sih kepada saudari Ayu. Tanya bagaimana hubungan nanti dengan keluarga. Ternyata saudari juga dekat banget sama keluarganya, kemudian kakak-kakaknya juga. Gitu sih Kak. Nah, ini ada pertanyaan ya. Mungkin Kak Desto juga udah lihat, kalau berkenan boleh, kalau enggak kita skip. Silakan. Ya, mantan. Ya, apa ya? Silahkan. Apa tadi Bang, bentar. Pertanyaan. Tanya dong apakah sebelumnya. Oh ini dari teman saya nih. Ngerjain ini. Ayo dong, apakah sebelumnya Desto dan istri pernah punya mantan? Jika iya, apakah saat ini ada perasaan membanding-bandingkan dengan mantannya? Alhamdulillahnya untuk saya pribadi belum pernah punya mantan. Jadi benar-benar nggak pernah punya mantan. Kalau untuk saya pribadi makanya pertama dan terakhir sebenarnya dengan saudari Ayu ini. Nah kalau saudari Ayu gimana, coba jawab? Kalau dari saya pribadi, saya pernah punya mantan pacar, tapi itu masih SMA sih. Jadi pas kuliah kerja memang sudah memutuskan saya nggak mau punya pacar gitu. Jadi alhamdulillah ya memang nggak ada nggak ada untuk membanding-bandingkan itu nggak ada
gitu. Jadi benar-benar pure, jadinya kita saling mengenal lagi tanpa ada banding-bandingin dengan yang lain sih Kak. Oke, ini jadi menarik nih. Karena banyak yang ngomong gitu ya bahwa pacaran udah pacaran aja begitu nikah nggak jamin gitu, apalagi taaruf itu. Bagi orang yang pernah mengalami keduanya gitu, Kak Ayu gitu. Kenapa apa sih yang dirasa yang lebih daripada nilai lebih daripada taaruf dibanding sama pacaran gitu? Karena kan sekarang kan milihnya taaruf gitu kan. Yang dirasa apa perbedaan yang paling dirasakan gitu dalam proses sama-sama saling mengenal tadi? Yang pasti kalau pacaran gitu kan, pacaran kadang punya pacar belum ke arah yang lebih serius, atau punya pacar sama-sama misalkan komitmen gitu ya, ternyata kalau nggak jodoh ya ujung-ujungnya juga nggak bakal ketemu gitu. Jadi saya pikir ya udah, kalau taaruf kan benar-benar syar'i gitu, sesuai syariat. Jadi antara ikhwan dan akhwatnya memang benar-benar niat untuk menikah gitu, semuanya sudah sama-sama siap. Kalau memang sudah ketemu cocok, ya wes nunggu apa lagi gitu kan. Kalau pacaran kan nggak gitu ya Kak, lebih ke ya udah mengenal dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, seterusnya malah. Oke, menjawab ya untuk Kak Hagi. Ini terima kasih pertanyaannya. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, silahkan. Dan tadi tentang komitmen ya, memang kalau dalam bertaaruf itu justru kita bikin komitmen dulu ya. Menurut Kak Desto nih, karena kan laki-laki sering dibilang tentang komitmennya, laki-laki mah yang penting komitmennya gitu. Nah ini kalau Kak Desto sendiri ngelihat komitmen itu sendiri gimana sih gitu? Yang membuat Kak Desto kayak bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses perkenalan ini, baik itu lanjut ataupun tidak gitu. Ini konteksnya berarti lebih luas dengan 9 orang tadi juga gitu, termasuk Kak Ayu tadi. Iya, maka dengan komitmen itu makanya saya juga komitmen nih, kalau bisa saya emang nggak pernah pacaran juga kan, jadi komitmen untuk lewat taaruf, mudah-mudahan dengan eh, lewat taaruf gitu tidak hanya untuk kebaikan untuk diri saya juga, tapi bisa menyebarkan ke teman-teman semua gitu loh. Ternyata eh, nggak usah takut gitu loh. Taaruf itu bukan berarti kita beli kucing dalam karung, karena kita ada prosesnya, proses tahap-tahapannya gitu. Jadi nggak cukup-cukup kita ketemu langsung ajakin nikah, enggak. Proses perkenalannya ada, tanya jawabnya ada, terus proses saling melihat atau yang disebut najor itu ada gitu. Jadi benar-benar di taaruf tuh udah terstruktur gitu. Jadi kita udah benar-benar niatnya tuh udah bukan yang main-main lagi, dan pertanyaannya pun udah bukan yang lele-lele kamu udah makan belum dan update kayak gitu-gitu lah. Jadi kita pertanyaannya udah ke depan, visinya udah jauh ke depan gitu loh. Nah, makanya eh, saya lihat dari taaruf itu, itulah yang disunahkan di dalam Islam juga. Makanya komitmen yang bener ya, kita kalau mau menikah ya kalau bisa ya lewat proses taruh aja gitu, lebih baik gitu. Karena taruh sendiri itu kan baik, kita juga nggak ngapa-ngapain dengan lawan jenis kita, ada pendampingnya, dan insya Allah sih sesuai syariat. Nah, itu aja sih Kang Zaki. Oke, baik ya. Karena goalsnya jelas ya, memang goalsnya jelas. Bener tadi, kalau goalsnya nggak jelas, akhirnya kita juga nggak bisa nuntut apa-apa ya. Ibaratnya ada sebuah hubungan nih, terutama perempuan sebenarnya yang paling susah. Karena dia kalau minta kepastian kayaknya kok hina banget minta gitu. Kalau nggak minta ya ini laki kelamaan gitu kan. Kalau ditaruh justru kita bikin komitmen dulu gitu. Berapa nih Iya. jaraknya gitu. Jadi sama-sama enak melangkahnya gitu ya. Nah, ini tentang kebiasaan di masyarakat nih, dan ini juga masih jadi hal yang terus diusahakan di Taraf Online Indonesia. Jadi ada fenomena di mana orang yang sudah berhasil menikah dari proses ta'aruf pun, apalagi di Taraf Online Indonesia ya melalui aplikasi gitu, kadang masih malu gitu Kak Desto. Ini masih malu. Nah ini Kak Desto ini salah satu user yang kita kontak itu langsung ayo gitu, dan ini malah justru baru nikah juga gitu. Bahkan Iya. di undangan dibikin story-nya ya, storyline-nya ya, Iya. ada taruh pola Indonesia di situ. Itu apa sih yang bikin bangga gitu? Kenapa nggak malu gitu? Kenapa nggak malu gitu? Ya, pertama kan karena ini menurut saya sebagian dari syiar sih Mas, dakwah juga.
Mungkin ya saya ngelihat mungkin banyak teman-teman saya yang jomblo tuh. Oh dikasih undangan kan tek, oh, ngelihat oh udah taruh ya siapa tahu gitu kan. Dia juga mau lihat proses taruh kan kan selama ini juga nggak pernah lihat saya story-nya nggak pernah dengan perempuan dan lain-lain. Ya mudah-mudahan sih itu bagi saya sih bagi syiar saya lah, dakwah saya mudah-mudahan menginspirasi juga teman-teman gitu. Terutama yang saya undang-undang gitu kan banyak juga tuh teman-teman yang masih jomblo gitu kan. Biar ngelihat oh ternyata ada loh proses yang nggak lewat pacaran gitu. Ternyata ada loh orang yang bener-bener taruh di zaman sekarang tuh bener ada gitu. Ternyata emang beneran ada. Gak cuman rumor-rumor apa bener emang ada taruh tuh kayak Ustadz bilang kan katanya lewat taruh bener nggak sih gitu. Ternyata ya syiarnya saya lewat situ, lewat saya udah pakai saya waktu najur itu saya dokumentasikan, saya udah punya niat gitu. Nanti saya bikin undangan, kebetulan itu undangan saya bikin sendiri. Jadi saya niat eh, saya munculin tentang story kita tentang ta'aruf itu di undangan digital kita gitu. Mudah-mudahan sih menginspirasi teman-teman gitu. Menginspirasi banget sih. Kami ya di tim juga seneng banget gitu ketika di mention. Senengnya itu bukan karena tarif online-nya ya di endorse gratis itu enggak, tapi karena alhamdulillah ya masyarakat kita ternyata mulai seneng gitu dengan ta'aruf gitu, dan kita memang pengennya itu orang itu sepede itu Kak, ketika ketika memutuskan ta'aruf ya sepede itu gitu. Sebangga itulah, seumumnya sewajarnya orang tua sekarang ngomong pacar kamu mana gitu kan. Nah ini kita pengen rubah nih, udah gak relevan gitu, udah gak relevan karena kita memang butuh proses yang efektif, efisien untuk mencari pasangan gitu, dan itu bisa ditempuh dengan tadi kita awali dengan komitmen, goalsnya apa, silakan perkenalan. Nah, kalau akhwat kan biasanya lebih malu tuh. Saya mah yakin banget kalau Kak Desto ini enggak lah, pede benar, pede banget gitu. Oke, pokoknya gas gitu. Tapi kalau Kak Ayu sendiri keberatan nggak waktu pas akhirnya dimunculkan di situ bahwa ketemunya dari aplikasi gitu sampai di undangannya gitu dimasukin gitu. Sebetulnya di awal pas terima draft undangannya gitu kan, Mas Diso kasih ini draft undangan nikahannya, saya sempat waduh disantumin nih. TOI tarif online Indonesia, teman-teman saya tahu nih saya ikut tarif online gitu, tapi saya pikir lagi ya udahlah ya, saya juga ketemunya via jalur baik gitu. TOI juga kan syar'i, ada perantara, ada ustadz gitu ya. Ya wes saya bilang kalau nggak apa-apa gitu. Benar sih, benar ya Mas Tiso bilang, bagian dari dakwah ya, syiar bahwa memang tarif tuh ada dan sesuai dengan syariat gitu. Baik, Kak. Awalnya malu juga Kak. Iya, pasti wajar ya. Dan itu wajar ya teman-teman ya, karena memang kita ini tidak seperti orang normal dalam tanda petik ya, dalam kondisi saat ini gitu, di mana nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan ini masih asing. Nah, ini tugas kita bersama bikin ini lebih luas lingkarannya, jadi nanti banyak orang yang ngerasa normal justru kalau taruh, kalau nggak taruh malah nggak normal gitu. Nah, kalau Benar-benar. kalau dari kayu nih ya, tadi enaknya gitu. Ternyata kayu ini ta'aruf pun teman-temannya sekantor nggak ada yang tahu bahwa dia masih proses gitu. Nah, terus tahu-tahu nikah itu komen dari teman-teman gimana nih? Dari teman-teman terdekat, bestie-bestinya yang tahu-tahu kok bocah ini tahu-tahu nikah nih gitu. Undangannya dari aplikasi lagi gitu. Itu gimana nih? Eh, Terutama teman-teman dulu, teman-teman kuliah sih Kak, teman-teman kuliah, teman-teman akrab gitu ya. Ah beneran yuk nikah gitu, kenal di mana gitu kan, kenal di mana, terus beneran lewat taruh gitu. Enggak sih, jadi mereka cuma ya sekedar kaget aja kok tiba-tiba nikah nih anak gitu, tanpa punya pacar gitu kan, tiba-tiba nikah dan sebar undangan. Alhamdulillah. Jadi responnya kaget aja gitu ya. Ada gak yang misal kayak mengintervensi kayak, lu bener gak Oh, nih cowoknya? tentu Waduh, ada Kak, pastiin. Nah itu gimana tuh tentu ngeresponnya? ada. Dia tanya, oh beneran kamu ikut taruh online gitu, kan taruh online kamu belum kenal orang itu kayak gimana gitu kan. Banyak sih, nggak banyak, ada beberapa yang bilang seperti itu. Cuma ya wes lah, saya sikapinnya biasa aja ya Kak. Oh yang menjalankan saya yang tahu alurnya seperti apa gitu kan. Saya sudah tanya detailnya orangnya seperti apa gitu. Masya Allah. Berarti daripada untuk akhirnya memicu insecure, terus muncul tanda tanya dalam diri, akhirnya was-was, memastikan langsung lebih
enak gitu ya, prosesnya dipastikan benar-benar gitu ya. Terus kemudian orang-orang yang tadinya eh, mereka kan memang niatnya mungkin baik juga ya, jagain kita gitu Ya. dengan mengkonfirmasi lu benar-benar paham nggak nih resikonya gitu kan. Terus akhirnya nikah nih di pelaminan gitu. Nah, tanggapan mereka gimana nih ketika ngelihat Kak Desto gitu kan. Tadi kan cerita aja nih sama cowok gitu. Terus ngelihat suaminya, oh iya bener ya ini ya, gak virtual gitu. Gak di-download, ini beneran manusia gitu. Itu gimana tuh? Alhamdulillah enggak sih Kak setelah melihat oh beneran jadi nikah gitu. Jadi mereka juga paham gitu. Ya benar sih jadinya jadi kita seperti sedang syiar, sedang dakwah. Jadi mereka juga menilai dengan melihat secara langsung gitu Kak Zaki. Oke, kalau dari Kak Desto nih, karena cowok ya, kenapa akhirnya memburu pasangan, wes memburu bahasanya, memburu pasangan justru di aplikasi? Apakah lingkungan terdekat itu kurang mengakomodir dari kriteria yang Kak Desto inginkan? Iya, sebenarnya saya kan proses taruh tuh nggak hanya di toy aja banyak gitu kan. Nah, terus kebetulan yang sesuai mungkin yang sesuai syariat terus yang benar gitu loh yang sesuai yang pas gitu ternyata hanya di Tarkon Indonesia gitu. Yang lain tuh kan kayak cuman sekedar apa ya langsung kirim CV apa kalau nggak salah gitu modelnya. Jadi kayak nggak ada filteringnya gitu loh. Kalau di toy ini kan saya waktu itu enaknya eh, ada filternya jadi kita ngelihat CV dulu belum bisa ngelihat foto kemudian pas udah saling terima bisa lihat foto kalau lanjut monggo lanjut chat via admin kalau enggak kan bisa batal gitu bisa langsung batal kemudian kita bisa langsung chat via admin gitu enaknya ada pendampingnya juga ada perantaranya jadi kita nggak chat langsung gitu loh di toy kemudian buat di lingkungan ya mungkin emang belum apa ya ya sebenarnya sih dari mama atau papa tuh udah nawarinnya udah banyak banget kayaknya nawarin mas dengan ini dengan ini dengan ini ya mungkin belum ada yang inilah saya saya belum ini juga belum stuck atau gimana ya terus ketemu dengan Ayu ini ya pas banget di Taaruf Indonesia udah sesuai syariat terus ketemu karakternya langsung najor cocok ya udah akhirnya lewat situlah jalannya ternyata gitu padahal kalau mungkin dari lingkungan mama papa tuh udah berkali-kali kayaknya udah banyak banget karena kan memang udah aku ditunggu-tunggu karena udah masuk udah umur udah masuk kepala tiga saya sendiri. Saya kebetulan sama istri beda kurang lebih 5 tahun. 5 tahun 3 bulan bedanya. Baik, alhamdulillah. Jadi memang ini jadi pelajaran juga buat kita ya bahwa perluas ikhtiarnya. Kita di Taruh Voli di Indonesia juga menyarankan buat teman-teman kalau misalnya dari Taruh Voli di Indonesia belum dapat nih, silahkan buat coba tempat-tempat yang Ya. lain, offline ataukah dari orang tua juga boleh di filtering. Kalau versinya Kak Desto ini ternyata malah justru cocoknya di aplikasi yang dari orang tuanya nggak cocok. Mungkin dari teman-teman juga ada kok yang cocoknya justru dari orang tua gitu. Hmm. Jadi tetap terbuka, silakan. Yang penting tadi prosesnya ya, prosesnya tetap dalam koridor syar'i gitu. Nah, Kak Desto sama Kak Ayu dari serangkaian proses mulai dari download sampai akhirnya menikah, pastikan punya kesan, kebahagiaan tersendiri gitu, yang mungkin pengen diceritain ke teman-teman yang jadi nasihat buat saya pribadi dan teman-teman semua yang nyimak nih. Kalau dari itu apa sih yang pengen disampaikan dari Kak Desto sama Kak Ayu? Silakan. Itu aja. Iya, dari serangkaian begitu panjang perjalanan kita ya makanya saya tuh senang banget sampai saya masukin proses saya tuh lewat kok itu di undangan karena saya juga pengen banget sih teman-teman jadi yang galau mungkin kan banyak banget nih jomblo-jomblo galau gitu kan mungkin yang oh ini aku kapan lamarnya gitu loh bisa bisa coba deh dengan proses taruh gitu ya salah satunya saya nggak menyarankan sih salah satunya bisa lewat toy atau lewat media lainnya ya coba aja ikhtiarnya. Nah ini kan kita lewat aplikasi itu kan bagian dari ikhtiar ya. Kita walaupun terjadi enggaknya kan kita nggak tahu. Ya itu bagian ikhtiar kita. Memang kan kita ditugaskan di dunia ini kan hanya ikhtiar aja untuk hasil kan nanti Allah yang menentukan kan. Jadi ikhtiar aja sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau ada yang lewat ustadznya kajian-kajian lingkungan terdekat gitu bisa juga dicoba
atau lewat toy juga bisa, atau lewat yang inian lainnya juga bisa. Jadi untuk sekarang kali ini untuk teman-teman yang mungkin masih jomblo bisa coba deh proses taruh kayak gimana sih. Jadi kalian tuh udah niat gitu loh dari awal udah bikin CV gitu kan. CV jelas kamu tuh kriterianya apa, kemudian kekurangan kelebihan kamu tuh apa, kemudian yang diminta tuh kekurangan kelebihan pasangan tuh apa, kemudian visi dan misi pernikahan tuh apa. Jadi dari awal aja udah jelas gitu loh. Kita tuh goalsnya tuh mau apa sih gitu, mau bangun keluarga yang seperti apa sih. Pastinya kan semua pengen membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, enaknya lewat tarif itu kan kita udah tahu nih, kita bikin CV yang bagus, kita bikin CV yang uh, kita tahu visi misi kita pernikahan tuh apa, kemudian pasangan kita juga visi misi pernikahannya apa. Jadi lebih enak gitu loh, udah langsung menjurus ke depan ke pernikahan, bukan hal-hal yang lain lagi. Jadi udah lebih on point lah, lebih enak. Emang kita kan niatnya mau nikah ya, bukan mau pacaran lagi, udah mau nikah, ya lebih enak sih, udah langsung aja taruh gitu loh. Jadi udah ke filter tuh dari CV aja udah jelas nih visi misinya, kelebihan kekurangannya, nanti setelah nikah kita mau kayak gimana dan lain sebagainya. Ada tambahannya? Ya, tambahan dari aku mungkin pada saat proses taruh saat yang paling berkesan nih Kak. Yang paling berkesan pada saat mau nazor yang pertama gitu. Dari rumah gitu kan kita berangkat ke lokasi nazor, perasaannya masih tenang nih, masih seolah-olah cuma ketemu doang gitu. Ternyata pas sudah ketemu sama orangnya, malah kalau dari saya pribadi tuh kayak, aduh saya bingung mau nanya apa, saya mau lihat aja nggak berani gitu. Jadi vibe-nya di situ beda kan dengan yang pacaran gitu. Kemudian setelah sah menjadi suami istri, ya vibes-nya beda. Beneran kita mengenal lebih jauh lagi tuh setelah menikah, terus belajar menyayangi, belajar mencintai setelah menikah. Dan itu kita yang membangun sendiri gitu Kak. Itu sih yang paling berkesan dari proses taruh ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Eksklusif nih, di Taruh Valen Indonesia eksklusif nih. Dari Kak Desto, dari sekian lama perjalanan menuju ke pernikahan gitu. Kalau ada yang pengen diungkapin ke istri, apa nih kira-kira? Silahkan. Ya apa sih ya Bu ya? Eh, ya saya mudah-mudahan saya bisa menerima kekurangan Mas ataupun ya kalau kalau kelebihan mungkin datangnya dari Allah, ya kekurangannya dari Mas pribadi. Kemudian kita bisa sama-sama membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Kemudian menjadi baiti jannati, rumahku surgaku, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kemudian bisa apa ya? Mudah-mudahan kita bisa mohon doanya juga, mudah-mudahan kita bisa diberi momongan yang menjadi anak yang soleh dan soleha, amin amin ya rabbal alamin. Itu aja sih Kang kalau dari aku, istri. Ya udah cukup. Gak ada nih yang pengen disampaikan nih. Habis ini aja ya. Baik, teman-teman semua, sampai di penghujung waktu ya. Tentunya sebenarnya banyak banget yang mungkin kita pengen obrolin lagi dengan Kak Desto dan Kak Ayu. Insya Allah mungkin di kesempatan yang lain kita bakal sharing-sharing lagi. Karena tentu tadi belum seberapa persen lah ya dari semua cerita yang ada ya. Tadi baru gambaran prosesnya seperti apa gitu, dan mereka sekarang menjadi keluarga. Nah ini ada 50 lebih orang yang nikmatnya gini teman-teman, kita bermajelis nih tapi nggak saling kenal ya. Nah kita kalau pas gini nih, mari kita saling mendoakan orang lain yang gak kita kenal itu. Dia gak tahu kita doain gitu. Nanti ada malaikat-malaikat yang ngaminin. Nah salah satunya tadi Kak Desto juga minta didoakan semoga jadi keluarga yang rasa surga di dunia ini, kemudian juga segera dititipi momongan. Kita doakan ya di sore hari ini, insya Allah mustajab doa kita semua, doa orang-orang baik semua. Kita juga doain buat teman-teman yang masih ikhtiar, sama-sama kita sering-sering doain teman-teman semua yang ada di sini ya. Kadang doa kita itu nggak keangkat mungkin karena kita banyak salah, tangan kita ini banyak dosa, akhirnya ketika diangkat itu doanya nggak manjur. Nah di sini banyak nih orang-orang yang mungkin lebih baik daripada kita yang di depan gini kan Mas gitu. Insya Allah doa orang-orang inilah yang nantinya ngangkat doa-doa kita semua gitu. Jadi kita saling mendoakan ya teman-teman ya. Mungkin saya belum kenal nih sama 50 orang lebih, Kak Desto juga belum kenal sama 50 orang yang ada di sini gitu. Tapi kita saling terikat dengan iman dan kita saling terikat dengan saling mendoakan tadi ya. Kita bikin sama-sama taruh online ini, taarufnya ya.
ta'aruf ini jadi suatu gaya hidup yang akhirnya ditempuh setiap muslim di Indonesia gitu. Semoga wasilah obrolan kita sore hari ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua, lebih semangat lagi dalam prosesnya, lebih semangat lagi untuk menjemput jodoh impiannya. Kita doakan semoga lancar semuanya. Dan untuk Kak Desto dan istri, kami dari tim banyak mengucapkan terima kasih selama proses sudah menjaga sistem dengan sebaik mungkin, sudah nurut dengan apa yang ada di dalam Ta'aruf Online Indonesia, kemudian juga sudah menjalani dengan penuh tanggung jawab. Kita juga banyak minta maaf kalau masih ada kurang-kurang ya dalam memperantarai Kak Desto, dan alhamdulillah juga mau berbagi siar di sini. Semoga jadi jariah buat kita semua. Kita tutup biar berkah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas doanya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Kak Disto, Kak Ayu, terima kasih banyak. Selamat berbahagia, berkah selalu. Amin. Assalamualaikum. Kak Zaki, Ya, Kak Zaki sedikit penutup. oh boleh. Penutup dari saya. Silakan. Ada pantun. Lihat wakil presiden Pak Ma'ruf lagi nongol di TV. Buat teman-teman yang ingin bertaruh, bisa lewat Ta'aruf Online Indonesia yang disingkat TOI. Wah, Oke, tapi alhamdulillah. Saya mau balas tapi belum siap nih. Nanti biar dibalas sama adminnya lah nanti ya. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Kak Desto, Kak Ayu, sehat selalu. Kita tunggu kabar baiknya, insya Allah nanti kabar-kabaran lagi udah punya momongan, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.